Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! MSPMI! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kawan-kawan. Pagi ini kawan-kawan sudah cek onte buat trennya. Pagi ini sudah mau berkumpul di parkir barat ini dalam rangka memperingati HUT FSPMI yang ke-24 tahun. FSPMI lahir pada tanggal 6 Februari 1999 dan tepat 2 tahun setelah kelahiran itu PUK Parin bergabung. Dan alhamdulillah hari ini sudah mencapai usia 24 tahun. Pagi ini PUK SPL FSPMI PT Pakarti Riket Indonesia berupaya untuk mengisi agenda tersebut dengan syukuran. Kita nanti akan makan bersama. Juga hari ini akan diisi dengan aksi. Bagaimana penjelasannya nanti akan disampaikan oleh Pak Aceh, Bung Wahyu Kristianto, dan Pak Ketua PUK, Bung Narwoko. Baik, langsung saja kepada Pak Aceh, dipersilakan. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Teman-teman, terima kasih atas waktu dan tenaganya karena teman-teman masuk malam dan ini kita bersama-sama sebenarnya bukan seremoni tetapi ini adalah bentuk dari rasa kebanggaan kita. Seperti kita ketahui hari ini 24 tahun yang lalu kita FSPMI berdiri di tengah-tengah situasi yang kita tahu pada saat itu awal-awal reformasi. Tidak ada satu serikat pekerja pun yang berani menyuarakan perjuangan-perjuangan buruh pada saat itu. Dan FSPMI hadir, FSPMI lahir selama 24 tahun ini telah membuktikan bahwa perjuangan atau hak-hak buruh dan apa yang harus diperjuangkan itu layak untuk kita perjuangan bersama. Terima kasih, Pak. Kita nanti akan bersama-sama secara massal kita ke Gubernur Jawa Timur, kita menyuarakan banyak hal. Isu-isu yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya adalah adanya Perpu tentang Cipta Kerja. Kita menolak adanya Perpu Cipta Kerja ini bukan hanya soal isinya, tetapi secara materi, secara formal, bahwa Perpu ini adalah upaya pemerintah untuk merekayasa atau mengalihkan tugasnya untuk memperbaiki dan bahkan menyusun kembali Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan inkonstitusi dan itu artinya tidak bisa dilaksanakan. Maka sebenarnya jika bulan Oktober nanti tidak ada perubahan, maka sejumlah Omnibus Law tidak bisa dilaksanakan. Dan suara ini kita tahu saat ini dalam Perpu yang sekarang ini sudah diterbitkan oleh pemerintah, ada klausul tentang ketika Perpu ini selama 2 bulan, 3 bulan tidak disahkan oleh DPR, maka Perpu ini tidak akan bisa dilaksanakan. Untuk itu hari ini kita mendorong isu-isu tersebut untuk bersama-sama kita kawal. Kita memang di daerah, tetapi hari ini seluruh nasional Indonesia kita bergerak untuk menyuarakan masalah ini.
isu-isu yang lain soal PHK di mana-mana. Kita sekarang ini berhadapan dengan pandemi PHK. Tidak hanya endemi, karena pandemi ini sudah merasuk pada banyak kepentingan. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak sedang kolab, tetapi dengan adanya Perpu ini, mereka menggunakan cara-cara ini. PHK itu sangat gampang. Kita memperjuangkan status pekerja dari karyawan kontrak ke tetap, tidak ada gunanya sekarang, teman-teman. Karena teman-teman yang adalah karyawan tetap itu bisa di PHK dengan cara administratif. Yang pertama adalah kita hanya diberitahu bahwa kita di PHK, titik. Itu sah menurut Perpu ini. Dan ketika 7 hari kita tidak melakukan penolakan, maka PHK itu sudah sah. Ini sebuah ancaman bagi kita, teman-teman. Jadi, mari kita sungguh-sungguh, karena ini adalah jaminan kita, jaminan kehidupan kita. Di belakang kita ada keluarga kita, ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada kita. Mari kita perjuangkan bersama-sama. Bekerja dengan baik, ya, kita mendukung itu. Bekerja dengan sungguh-sungguh wajib kita lakukan. Tetapi mari kita juga kritisi dan kita waspada bahwa di depan kita ada ancaman besar bagi kita. Kita sedang menangani satu kasus di Gresik yang jumlah karyawannya itu 160, yang di PHK 97. Dengan cara yang sama, dengan undang-undang Omnibus Law yang diperbarui dengan Perpu itu. Diberitahu bahwa karyawan itu di PHK secara personal melalui JNE, lalu 7 hari mereka sudah tidak boleh masuk. Kenapa? Karena mereka tidak membalas surat PHK itu dengan menolak PHK itu. Dan secara formal, pemerintah mengatakan sah PHK-nya itu. Maka teman-teman, ini bukan soal kerja kontrak, bukan kerja kontrak lagi. Kita ini justru malah, bahkan mungkin besok saja kita tidak tahu apakah kita masih bisa bekerja di tempat ini atau tidak. Jika perusahaan dengan Perpu ini terus ada, maka nasib kita semua, bukan hanya kerja kontrak, tapi nasib kita semua sebagai karyawan akan terancam. Dan yang mengiriskan lagi atau yang membuat kita sakit itu adalah ketika pesangon yang diberikan itu bukan 2 kali sesuai dengan yang, tetapi 1 kali peraturan. Artinya ada penurunan dan ada kemudahan di dalam proses PHK itu. Untuk itu hari ini